Pemirsa, rese kedua tahun 2020 anggota DPRD Jawa Barat Haji Muhammad Hasbullah Rahmat yang dilaksanakan di kantor PC LDII Bekasi Timur, Kota Bekasi, bertempat di RW 22 Kelurahan Arenjaya pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020. Dalam acara tersebut, Hasbullah menjelaskan sejumlah anggaran Provinsi Jawa Barat yang digelontorkan untuk infrastruktur dan bidang kesehatan tahun 2020 di Kota Bekasi, termasuk soal penanganan banjir. Ya, kalau bantuan keuangan tahun ini di Kota Bekasi itu dari Provinsi Jawa Barat ada 146 miliar lebih ya. Di luar dari proyek ya, ada proyek destinasi wisata Kalimalang, ada juga penanggulangan ya, karena kita juga ada Dinas BSDA yang juga akan melakukan sebuah tindak lanjut dari pendataan pasca banjir kemarin, mana kali yang harus dinormalisasi gitu, mana turap yang harus dibenahi gitu, mana juga embung atau situ yang harus direklamasi ya. Nah, cuman persoalan penanggulangan banjir ini kan tidak bisa parsial oleh Pemprov Kota Bekasi dan Pemprov Jawa Barat, tapi ini juga harus berkolaborasi juga dengan Pemprov DKI ya, termasuk Banten, karena contoh soal debit air dari Kali Cikeas dan Kali Cilengsi yang menyebabkan meluapnya air di Bekasi tanggal 1 kemarin, itu memang ke depan Pemprov Jawa Barat sudah ada program untuk melakukan penanggulangan pembangunan bendungan ya di hulu, agar debit air tidak semuanya masuk ke Kota Bekasi. Tapi di hilir itu di Cikarang Bekasi Laut juga mengalami pendangkalan. Jadi kita minta bahwa itu juga harus dilakukan pengerukan agar air mengalir ke laut di BCL Bekasi Cikarang ya, CBL Cikarang Bekasi Lautnya lancar, dan di hulu itu di Kali Cikeas sama Cilengsi juga harus dibuat bendungan. Nah, yang banyak itu adalah bagaimana melakukan normalisasi kali-kali dan saluran yang ada di Kota Bekasi, karena itu sudah mengalami pendangkalan kan. Nah, saya tidak tahu persis hafal angkanya totalnya, tapi itu sudah menjadi concern Pak Gubernur ya, untuk bagaimana daerah-daerah yang rawan bencana seperti Bogor kan longsor dan banjir, Kota Bekasi termasuk banjir, Dayakolot, Kabupaten Bandung juga banjir. Itu Pak Gubernur juga mempunyai planning perencanaan yang ada yang skala jangka pendek dan ada juga yang skala jangka panjang. Nah, yang jangka panjangnya di Ciawi itu insya Allah sebentar lagi juga beres ya, dibangunnya bendungan Ciawi untuk menahan debit air yang ke Ciliwung ya. Tapi mungkin itu tidak cukup, harus dibangun lagi satu lagi. Nah, saya kira konteks banjir di Kota Bekasi sudah menjadi konsen nasional. Kementerian PUPR turun tangan langsung memanggil 3 gubernur ya, Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI dan Banten. Dan dari hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, Pak Gubernur memanggil seluruh pimpinan dewan, pimpinan fraksi dan seluruh pimpinan alat kelengkapan dewan. Kita rakor dengan Pak Gubernur di Bandung, khusus membicarakan polisi kebijakan pemerintah provinsi terhadap penanggulangan banjir. Intinya kami DPRD Provinsi Jawa Barat senantiasa akan mensupport program Pak Gubernur yang berkaitan dengan penanggulangan pasca banjir, baik penataan sungai, saluran maupun setu, dan termasuk penurapan. Politisi asal Partai Amanat Nasional ini juga menjelaskan program-program yang akan dilakukan pada tahun 2020. Kalau dilihat dari bantuan keuangan yang 146 itu, malah di Bekasi tahun ini dibangun gedung kreatif center ya, terus juga dibangun juga alun-alun, dan yang banyak itu adalah bantuan ke Puskesmas. Ya, kita pengen memang Puskesmas itu ditingkatkan agar layanan masyarakat juga lebih dekat lah dengan masyarakat ya. Berapa anggaran untuk Puskesmas? Untuk tahun ini 146,5 miliar bantuan Pemprov Jawa Barat ke Kota Bekasi. Ya, terdiri dari pembangunan trotoar Jalan Kartini, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi, 9 miliar. Terus pembelian kendaraan perpustakaan keliling, Dinas Perpustakaan Daerah 240,5 miliar.
Pembangunan alun-alun di Jalan Petran, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi, itu 15 M tahun ini. Pembangunan Kreatif Center, Dinas Kepemudaan Olahraga, itu lapangan multiguna Kecamatan Margahayu, itu 6,7 miliar. Jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran BPI, itu 13,2 M. Pembangunan trotoar Jalan Insinyur Juanda, itu 10 miliar tahun ini. Peningkatan sarana prasarana rumah potong hewan dibantu 1 miliar. Pembangunan gedung rumah sakit rujukan regional SUD tipe D di Teluk Pucung, ya itu di Kecamatan Bekasi Utara 10 M. Pembangunan Puskesmas di Jati Keramat 4,7 M. Pembangunan Puskesmas di Harapan Baru itu 3,8 M. Pembangunan Puskesmas Medan Satria 3,3 M. Pembangunan Pasar Harapan Jaya di Bekasi Utara itu 15 miliar. Pembangunan Puskesmas di Harapan Mulia, Jalan Pangeran Jayakarta, Kelurahan Mulia, Kecamatan Medan Satria itu 4,4 miliar. Dan pengadaan buku buat perpustakaan dinas perpustakaan 200 juta. Dan ini ada lagi pembangunan gedung kantor pemerintah, kantor dinas kependudukan 1,9 miliar. Ada pembangunan jalan penataan Simpang Agus Salim, Jalan Karang Satria Raya, Simpang Agus Salim, Bekasi Timur 1,8 miliar. Ada pembangunan ruang kelas baru SDN Pengasinan 9 Kota Bekasi, Kecamatan Rawalumbu 512 juta. Ada pembangunan jalan lanjutan pembangunan jalan SS Rawa Baru, perempatan Mekarsari SD Ganda Agung, Kecamatan Bekasi Timur 27 miliar. Peningkatan sarana prasarana pendidikan itu TK negeri dan swasta di Kota Bekasi Timur 5 M. Pengadaan kendaraan kesehatan ambulan Dinas Kesehatan Kota Bekasi 700 juta. Pembangunan Puskesmas Jati Mekar itu 3,9 M. Sarana prasarana alat rekam dan cetak KTP elektronik Dinas Kependudukan Kota Bekasi dibantu 10,5 miliar. Itulah bantuan keuangan Pemprov Jabar tahun 2020 APBD 20 di Kota Bekasi, totalnya 148,5 miliar. Harapannya gimana Bang? Terakhir Bang. Ya harapan saya tentu masih banyak lah ya kebutuhan Kota Bekasi yang tidak mampu dibiayain oleh APBD Kota Bekasi. Tapi harapan kita tentu ini bisa disinergikan dengan APBD Kota Bekasi berkaitan dengan urusan wajib. Pertama pendidikan, kedua adalah kesehatan. Nah pendidikan insya Allah Pemprov Jawa Barat setiap tahun akan memperjuangkan membangun sekolah-sekolah negeri baru di Kota Bekasi ya. 2018 kemarin kita beli tanah untuk SMK 12 dan SMK 13, tahun 2019 dibangun. Ya mungkin kita juga akan pengen agar pendidikan dengan sistem zonasi ini ke depan di setiap kecamatan ada sekolah SLTA, baik SMA umum negeri, STM negeri, SMK negeri, dan SMK negeri, supaya anak-anak kita berkesempatan sekolah di negeri itu lebih besar. Dan Pak Gubernur dengan DPRD Provinsi Jawa Barat terhitung APBD 2020 ini terhitung bulan Juli nanti SPP untuk sekolah SLTA negeri gratis. Nah untuk sektor kesehatan kita kepengen memang Puskesmas itu bisa melakukan operasional layanan 24 jam. Ada dokter siaga, ada ambulan yang siaga, ada bidan siaga, ada ruang rawat inap. Karena Puskesmas lah yang paling dekat layanan dengan masyarakat, walaupun kita punya rumah sakit umum ya, saya kira gitu. Nah harapan saya tentu pemerintah Kota Bekasi juga bisa proaktif juga ke kementerian, ke pemerintah pusat melalui program kementerian, baik Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, ya Kementerian lain-lain yang mungkin bisa dibawa ke Bekasi agar Bekasi ini juga bisa cepat tertata lah. Dalam acara tersebut hadir sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan perwakilan dari jajaran Kelurahan Arinjaya, Kecamatan Bekasi Timur.